Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa dalam kasih Tuhan. Saya selalu mendoakan bahwa Bapak Ibu dengan saya selalu dipelihara oleh karena kuasa Tuhan menyertai kita dan mendapatkan selalu daripada kebaikan demi kebaikan yang daripada Kristus Yesus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Kembali kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya kutip dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya ulangi ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Filipi ini sebenarnya temanya adalah sukacita. Itu sebabnya Paulus menuliskan di dalam Filipi 3 ayat 1 bahwa dikatakan kepada jemaat Filipi, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan kondisi saat dia menulis daripada surat Filipi ini. Dia dalam kondisi terpenjara karena pemberitaan kepada Kristus Yesus. Namun dia katakan, hai akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dan mengapa Paulus bisa mengatakan demikian? Karena memang dia ada statusnya sebagai anak Tuhan. Dia sebagai pengikut Kristus. Dia tahu benar dan dia mengenal kepada Kristus Yesus siapa dia. Dan dia tahu benar bahwa yang dia yakini adalah satu kebenaran. Dan suasana hatinya dalam kondisi apapun juga dia menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi apapun juga, dalam kondisi rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, bahkan mungkin kesehatan, bahkan juga daripada apa dalam pelayananmu, saya mau katakan tetaplah bersukacita. Terus hidup dalam kebenaran firman Allah, berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh-Nya. Bapak Ibu, kita bisa bersukacita dalam kondisi apapun juga. Karena sukacita kita adalah bukan sukacita daripada dunia, tapi yang daripada sorga, yang melampaui daripada akal pikiran manusia. Itulah sukacita yang daripada sorga. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat 8, Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi bahwa segala sesuatu, malahan segalanya aku anggap rugi karena pengenalan kepada Kristus, dan kuanggap sampah. Paulus yang dahulu bernama Saulus artinya adalah yang diharapkan, yang dimohonkan. Mungkin oleh orang tuanya atau mungkin kelompoknya. Oleh karena apa? Paulus dahulunya adalah orang yang dididik dalam hukum Taurat yang begitu ketat dan begitu keras. Dididik oleh seorang yang tokoh yang pada waktunya bernama Gamaliel. Gamaliel itu juga muridnya adalah Hillel. Jadi mereka ini adalah pendidik ataupun guru-guru yang hebat pada waktu itu. Dan Paulus mengalami didikan daripada kedua orang tersebut. Dan Paulus dididik oleh seorang yang bernama Gamaliel ini. Sehingga dia benar-benar begitu mendalami daripada hukum Taurat, mendalami daripada segala sesuatu aturan dan hukum Taurat, yang seolah-olah pada waktu dianggap benar. Yang seolah-olah pada waktu itu hanya itulah yang dapat menyelamatkan manusia. Dan itu sebabnya Saulus pada waktu dia sebelum percaya kepada Kristus, dia seorang yang penganiaya, tidak percaya kepada Kristus. Dia malah menghina, bahkan juga menghukum, membinasakan, membunuh daripada para pengikut Kristus. Oleh karena apa? Dia memiliki keyakinan yang begitu keras tentang hukum Taurat. Namun setelah peristiwa di Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus di jalan menuju Damsyik. Disitulah dimana kemuliaan Tuhan menyelimuti kehidupan dia. Dan pola pikirnya diubahkan karena dia melihat kemuliaan Kristus turun atas dia. Dan dia di sanalah dia diubahkan. Yang dahulu seorang yang penghina, penganiaya, pembunuh,
kepada pengikut Kristus, tetapi sebaliknya dia menjadi pengikut yang setia, bahkan menjadi seorang rasul, yaitu dengan nama Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kembali dalam ayat 10 dia katakan bahwa yang kau kehendaki ialah mengenal dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang menganggap bahwa Yesus adalah manusia biasa. Orang menganggap bahwa Yesus adalah anak tukang kayu. Orang menganggap Yesus itu bukanlah Allah dan lain sebagainya. Namun disinilah Paulus mengetahui daripada rahasia tentang Kristus yang tersembunyi berabad-abad dalam kitab Efesus, dikatakan di sana, di mana dinyatakan, diwahyukan dalam diri dia bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu tidak mati, namun dia hidup selama-lamanya. Pada saat perjumpaan di Damsyik, itulah dia memahami benar bagaimana Kristus, bahwa Kristus dengan umatnya selalu dalam satu kesatuan yang teguh, di mana Kristus Yesus selalu bersama dengan umatnya. Yesus Kristus selalu bersama dengan gerejanya. Dan inilah rahasia yang sebenarnya yang perlu juga kita pahami dalam kehidupan kita dalam iring Yesus Kristus. Nah, Paulus mengatakan, yang aku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Kristus, mengenal dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita mengenal Kristus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tentunya dengan pimpinan daripada Roh Kudusnya, supaya kita semakin memahami daripada karya Kristus datang ke dalam dunia dan karya Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Sebab Alkitab mencatatkan dengan jelas bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya adalah tujuannya adalah bagi Kristus. Bahwa segala rencana Allah atas segala yang ada, tujuannya adalah bagi Kristus. Pelaksanaannya adalah bagi Kristus. Pelaksanaan tujuannya adalah bagi Kristus. Dan semua dilalui dengan melalui kematiannya di salib. Jadi berita Kristus dengan salib ini tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Kristus dengan salibnya ada satu kesatuan yang tidak dapat diganggu-gugat. Itu sebabnya Paulus menulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan bahwa pemberitaan salib adalah merupakan kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita, berita salib adalah merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang perlu kita pahami, bahwa Kristus datang ke dalam dunia. Dia menggunakan atau memakai daripada manusia insani di dalam dunia ini sama seperti kita. Tujuannya adalah untuk dia mati di salib. Tujuannya adalah supaya dia mati di salib untuk melaksanakan daripada rencana Allah sejak semula. Melalui kematian di salib itulah maka tercurah daripada Roh Kudusnya dan tercurah kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Melalui kematian di atas kayu salib itulah terjadi pembentukan daripada kelompok-kelompok orang kudus yang disebut gerejanya. Melalui kematian di salib itulah di mana Yesus menyatakan kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita semua sebagai orang yang percaya untuk mengenal Kristus dengan salibnya lebih dalam lagi. Dan Paulus mengatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Nah, inilah kita mengakui dengan benar bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dialah sang pencipta kita. Dialah datang untuk menyelamatkan kita. Dia menebus segala dosa kesalahan kita. Dialah hidup kita. Dialah Kristus Yesus Tuhan. Dialah yang memberi kehidupan kita. Dia yang memberi dan memelihara kehidupan kita. Dia yang juga senantiasa menjaga melindungi kehidupan kita hingga hari ini. Bahkan selama-lamanya. Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga bersama dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita mengenal Kristus dengan benar. Inilah yang Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Haleluya, haleluya. Dan dikatakan di sana dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Dan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara penderitaan, ini bukan penderitaan yang daripada sifat ilahi, namun adalah kemanusiaan insani daripada Yesus. Di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan di sana bahwa Kristus telah meninggalkan jejak untuk kita mengikuti
kehidupan dia. Kristus telah meninggalkan teladan untuk kita mengikuti daripada contoh kehidupan yang dia tinggalkan, yang dia berikan di dalam kehidupan dia selama di dalam dunia ini. Di dalam firman Allah dikatakan bahwa Yesus, dia setelah dibaptis, hidupnya mulai dipimpin oleh Roh. Manusia insaninya dia sudah matikan, dia sudah salibkan. Keinginan sudah tidak ada lagi dalam diri dia. Yang ada dia adalah mau taat dan taat, setia dan setia kepada perintah Bapa di sorga. Nah, inilah sebenarnya yang dikatakan dalam penderitaannya sebagai manusia. Dia mematikan daripada manusia insani dia dan hidup dipimpin oleh Roh. Lukas pasal 4 ayat 1 dikatakan di sana bahwa Yesus telah dibaptis, Yesus penuh dengan Roh dan dituntun, dibimbing, dipimpin oleh Roh. Pentingnya Bapak Ibu dengan saya dalam hidup ini, kita mau mohonkan pimpinan tuntunan Roh dalam kehidupan kita, bukan daripada keinginan kita, keinginan daging yang senantiasa mau mencemarkan hidup kita dengan dosa-dosa yang dibenci oleh Allah. Tetapi kita mau hidup kudus, hidup benar melalui pimpinan Roh-Nya berdasarkan firman Allah yang kita anggap di dalam Alkitab sebagai logos. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita bersekutu bersama dengan Kristus Yesus, meneladani, mencontoh kehidupannya, mencontoh kemauannya, dan juga mencontoh daripada apa yang dia tumpahkan, lampiaskan dalam hidup dia, yaitu setia dan taat sampai mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin hal ini adalah sangat diperkenan oleh Allah. Kalau kita benar-benar hidup bersama dengan Kristus, maka kita akan menanggalkan segala apa yang disebut, segala kecemaran, segala hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang dibenci olehnya. Kita mau tanggalkan, kita mau tinggalkan, dan kita mau hidup benar berdasarkan firman Allah yang hidup, firman Allah yang adalah jalan kebenaran untuk kita datang kepada Bapa dan berkenan kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pentingnya kita memahami sebagaimana Paulus katakan, aku ingin mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan dan juga bersekutu dalam penderitaannya, dan di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Sesuatu perkara yang memang ada sangat-sangat tidak masuk akal, tetapi memang ada di dalam Alkitab tercatat bahwa apa? Supaya Paulus serupa dengan Dia, dengan Kristus dalam kematiannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada sesuatu yang sangat janggal, tetapi ada dalam Alkitab. Saya mau katakan begini, bahwa selain Kristus Yesus sanggup dia bangkit dalam kematiannya, tetapi juga ada kuasa yang dapat mematikannya bagi diri dia. Ada kuasa yang daripada Kristus untuk mematikan. Memang kelihatannya, kedengarannya ini memang sesuatu yang janggal. Tetapi firman Allah di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 dikatakan oleh Yesus bahwa aku memberikan nyawaku untuk aku mengambilnya kembali. Aku memberikannya kepada siapa aku mau berikan, untuk aku mengambilnya kembali. Itulah kuasa yang diberikan oleh Bapa di sorga. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa dari Kristus Yesus sanggup mematikan. Manfaat mematikannya bagaimana? Yaitu mematikan daripada sifat karakter kita, sifat manusia kita, sifat manusia lama kita, yang seolah-olah itu sangat memberi kenikmatan tersendiri bagi kita. Seolah-olah sulit untuk kita ubahkan, sulit untuk kita bisa membuang daripada kehidupan kita. Tetapi kuasa Kristus sanggup mematikan perkara hal-hal demikian. Itu sebabnya tidak ada mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau engkau sungguh-sungguh ingin hidup benar, kalau engkau katakan aku sulit untuk berubah, saya mau katakan matikan dengan kuasa Tuhan. Itu dapat kita lakukan asal kita mau hidup dipimpin oleh Roh-Nya. Maka sifat karakter kita yang masih coba ada dan mau muncul kembali dan selalu mau menggerakkan kita untuk berbuat dosa kembali, dapat kita matikan dengan kuasa Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Paulus ingin bagikan dalam kehidupan kita bersama dalam kesempatan yang berbahagia ini. Biarlah kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan,
supaya kita senantiasa mau mengenal Tuhan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Semakin cinta dan semakin cinta lagi. Semakin kita dengan api menyala-nyala dalam roh kita untuk kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kita semakin hari semakin mengenal Dia dengan benar, bahwa Dia adalah Kristus Yesus Tuhan. Dalam kuasa kebangkitannya tidak ada seperti Dia, bahwa Dia mati dan Dia bangkit pada hari ketiga, membuktikan bahwa Dia adalah Allah dan Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Raja dan segala raja. Inilah rancangan daripada awal mula Allah mengadakan, menciptakan segala sesuatunya yang memang diperuntukkan bagi Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita juga mau bersekutu dalam penderitaannya, dalam Yesus Kristus. Yaitu apa? Kita mau tanggalkan manusia lama kita, mau disalibkan, mau dimatikan, supaya kita ini hidup di bawah pimpinan roh, dipimpin oleh roh, dituntun oleh roh. Dan kita akan menemukan daripada jalannya Tuhan. Kita menemukan anugerah kehidupan. Kita akan menemukan daripada kasih sayang Tuhan. Kita menemukan Allah kita sendiri, bahwa Dia adalah hidup bagi kita. Dia adalah Kristus Yesus. Dia sesungguhnya hidup bagi kita. Dan kita menemukan bersama dengan Dia, bila mana kita mau mematikan daging kita, hidup menjadi sama seperti Yesus, memancarkan Kristus dimanapun kita berada, supaya yang nampak adalah kemuliaan Kristus. Orang memandang, orang melihat kita, bukan kita lagi, tapi Kristus di dalamku. Dan inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Allah dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Matikan segala apa yang ada dalam karakter manusia lamamu yang masih coba muncul kembali untuk engkau bertindak. Sehingga itu membuat engkau sepertinya sulit untuk melepaskan, sulit untuk mematikannya. Tapi saya mau katakan, kuasa kematian Kristus sanggup mematikannya. Dan itu sebabnya kuasa itu ada dan ada dalam diri kita. Dan kita boleh hidup benar di hadapan Allah, asalkan kita mau memberikan hidup kita bagi Kristus. Asalkan kita mau memberikan keleluasaan bagi karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka nama Tuhan dimuliakan. Tetaplah engkau bersukacita, tetaplah menjadi anak-anak Allah yang hidup dan muliakan Tuhan dimanapun engkau berada. Terpujilah nama Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.